Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema 4, perkembangbiakan tumbuhan, masih di tema 1, kelas 3. Dalam kehidupannya, tumbuhan itu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan selama hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan itu besar dan mati. Nah, berbeda dengan pertumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan hanya terjadi ketika tumbuhan telah dewasa ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan seperti dari bijinya, dari tunasnya, dari umbinya, dan ada juga yang dari spora. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuhnya. Contoh perkembangbiakan buatan adalah melalui teknik cangkok, stek, dan merunduk. Kita perhatikan di sini. Contoh-contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Dengan biji, contohnya seperti pada mangga, semangka, jagung, dan buah-buahan lainnya ya. Kemudian contoh perkembangbiakan dengan tunas. Ada bambu, terus ada pisang, ada cocor bebek, dan lain sebagainya. Kalau cocor bebek agak berbeda ya, cocor bebek tumbuh tunasnya di bagian daun. Lalu perkembangbiakan dengan umbi. Contohnya ada kentang, ada bawang, ada wortel ya. Dan terakhir dengan spora. Contohnya adalah suplir. Yuk, kita perhatikan di sini. Contoh perkembangbiakan secara alami dengan biji pada mangga. Siklus hidup dimulai dari biji yang ada di dalam buah mangga. Buah mangga yang sering kita makan pasti memiliki biji. Biji tersebut jika ditanam akan tumbuh akar dan tunas. Tunas tersebut terus berkembang menjadi pohon mangga yang masih kecil, lalu tanaman mangga tersebut akan terus tumbuh hingga menjadi pohon mangga dewasa. Pohon mangga dewasa tersebut biasanya akan menghasilkan bunga-bunga yang akan melakukan penyerbukan. Dan terbentuklah buah mangga kecil yang nantinya terus bertambah besar hingga menjadi buah mangga yang masak yang terdapat biji di dalamnya sebagai calon tanaman mangga. Contoh perkembangbiakan secara alami dengan biji lainnya adalah kacang hijau. Siklus hidup pada kacang hijau dimulai dari bijinya, yang jika ditanam di dalam tanah, bijinya kemudian akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah inilah yang kemudian akan tumbuh menjadi tanaman kacang hijau dewasa. Dan kemudian pada kacang hijau dewasa akan berbunga. Lalu, bunga kacang hijau yang mengalami penyerbukan akan menghasilkan biji kacang hijau yang merupakan calon tumbuhan kacang hijau baru. Tahukah kalian apakah itu penyerbukan? Bunga-bunga yang cantik mengundang banyak serangga datang. Seperti pada bunga mangga dan kacang hijau ini, saat serangga hinggap, serbuk sari bunga akan menempel baik pada kaki-kakinya maupun di sekujur tubuh serangga tersebut. Selanjutnya, ketika serangga terbang dengan membawa serbuk sari dan hinggap ke bunga lain yang sejenis, serbuk sari yang terbawa akan jatuh pada putik bunga yang dihinggapinya.
Pertemuan antara serbuk sari dan putik tersebut disebut juga penyerbukan, yang merupakan awal terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Berikutnya, kita perhatikan perkembangbiakan tumbuhan melalui tunasnya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol atau berkelompok ya. Lalu, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, ada yang tunasnya tumbuh dari pangkal batang induk dekat dengan sistem perakarannya. Contohnya, tumbuhan tersebut adalah pohon bambu, ada pohon tebu, ada juga pohon pisang. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, tunas pada tumbuhan cocor bebek justru tumbuh pada daun, tepatnya di tepian daun cucor bebek. Tunas-tunas inilah sebagai calon individu tumbuhan baru. Lalu, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bentuk umbi biasanya menggembung. Terdapat 3 jenis umbi, yaitu ada umbi lapis, contohnya pada bawang merah ini ya. Lalu ada umbi batang, contohnya kentang. Dan ada juga umbi akar, contohnya wortel. Nah, selain umbi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, umbi juga merupakan alat perkembangbiakan. Bila umbi kita tanam, maka umbi akan bertunas dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Seperti pada umbi kentang ini, siklus hidupnya dimulai dari umbi kentang yang ditanam atau berada pada kondisi lembab akan tumbuh tunas. Kemudian terus tumbuh dengan munculnya beberapa daun di atas tanah, lalu tumbuh menjadi tanaman baru. Dan semakin lama umbi-umbi mulai membesar. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Contohnya seperti tanaman suplir ini. Suplir ini tidak berbunga ya. Keindahannya pada bentuk daunnya yang bermacam-macam. Karena tidak berbunga, suplir berkembang biak melalui spora. Jika daun suplir ini kita balik, akan tampak bintik-bintik seperti ini. Inilah kotak spora yang istilahnya adalah sporanium. Di dalamnya terdapat banyak spora berbentuk biji yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Jika kotak spora pecah, spora akan terbawa oleh angin atau air. Jika spora jatuh di tempat lembab, spora akan berkecambah dan menjadi tumbuhan baru. Sampai di sini, bagaimana? Bisa dipahami ya? Yuk, kita lanjutkan. Selain perkembangbiakan tumbuhan secara alami tadi, perkembangbiakan secara buatan terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan yang sering dilakukan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berkambium. Tumbuhan berkambium berarti batang pohonnya berkayu. Contohnya seperti mangga, rambutan, jeruk, dan lain sebagainya. Selanjutnya menyetek. Menyetek merupakan cara perkembangbiakan buatan yang paling mudah dilakukan. Contoh tanaman yang dapat disetek adalah singkong, strawberry, mawar, apel, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagaimana cara mencangkok dan menyetek dapat kalian pelajari melalui video pembelajaran sebelumnya ya. Bisa diklik pada link di pojok kanan atas ini. Atau bisa dicek pada kolom deskripsi ya. Berikutnya, dengan cara merunduk. Contoh tanamannya adalah melati, sirih, dan lain sebagainya. Dari setiap tumbuhan tersebut terdapat bagian-bagian tubuhnya. Bagian-bagian tubuh tersebut adalah ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Daun pada tumbuhan merupakan bagian tumbuhan yang penting, karena pada daun tumbuhan dapat membuat makanan.
Daun dapat membuat makanan karena memiliki zat hijau daun atau disebut dengan klorofil. Untuk setiap tumbuhan, ada beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Yang pertama adalah kandungan zat hara di tanah, yang kedua cahaya matahari, dan yang ketiga adalah air. Bila semua terpenuhi, maka pertumbuhan tumbuhan dapat berlangsung dengan baik. Nah, dari semua bagian tumbuhan ini, bunga adalah bagian yang paling cantik. Kalian setuju kan? Mahkotanya yang berwarna-warni menjadikan bunga tampak cantik. Bunga juga menarik hati banyak orang. Bahkan keindahan suatu bunga membuatnya dijadikan sebagai karakter suatu bangsa. Bangsa Indonesia misalkan memiliki bunga-bunga istimewa seperti bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii yang disebut dengan puspa langka. Lalu ada bunga anggrek bulan yang disebut sebagai puspa pesona, dan ada bunga melati yang disebut sebagai puspa bangsa. Bunga melati dinobatkan sebagai puspa bangsa Indonesia karena warnanya yang putih dan aromanya yang harum dan lembut. Maka bunga ini dianggap mewakili karakter bangsa Indonesia yang sederhana, penuh kesucian, dan memiliki kebaikan budi pekerti. Alhamdulillah, demikian tadi pembahasan video kita. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.